Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Saat ini teman-teman sedang melihat satu unit Daihatsu Rocky Turbocharger CVT, yang dimana mobil ini dia bertipe mini SUV di Indonesia. Nah, untuk pertama kita langsung maju saja, langsung ke lampu. Lampu ini dia standar LED semuanya ya, mulai dari lampu jauh, lampu senjanya, lampu sennya itu LED. Dan fog lampnya dia ini sudah masih pakai ini ya, masih pakai bohlam, masih halogen. Dan untuk grillnya bisa teman-teman lihat, ini cukup besar. Saya hobi sekali mobil yang besar grillnya ini, karena pendinginannya itu bisa enak, angin masuk mendinginkan radiator di dalam. Kita ke samping, ayo. Di sini teman-teman bisa lihat untuk kaca spionnya dia sudah ada lampu sennya juga. Di dalam ini lampu sennya masih bohlam ya. Dan kalau teman-teman juga lihat, ini unitnya sudah include dengan talang air, 2 talang air. Jadi teman-teman tidak perlu lagi beli variasi-variasi. Selain itu dia juga sudah keyless entry mobilnya ya. Jadi cukup sidik jari saja atau sentuhan tangan manapun, dia itu sudah terbuka otomatis. Dan spionnya juga langsung retract. Turun ke bawah. Nah, bannya ini dia ukuran 17 inci dengan seperti yang teman-teman lihat, velgnya sudah dual tone. Jadi untuk gaya oke lah untuk tipe-tipe SUV seperti ini. Ditambah dengan jarak ketinggian ini, ground clearance-nya kurang lebih 20 cm. Jadi untuk menjajal jalan-jalan berlubang, jalan-jalan batu di pedesaan itu masih oke lah untuk mini SUV ini. Kita menuju ke belakang sini dari samping ya. Ini lampu remnya nyambung sampai ke belakang. Selain itu dia lampu remnya sudah pakai LED, kecuali untuk lampu sein dengan lampu mundurnya ini dia masih pakai bohlam. Terus habis itu di belakang ini juga ada wiper. Jadi kalau misalnya kotor, teman-teman mau bersihkan itu bisa ditambah dengan ini, nozzle washernya ada di atas. Jadi ada ngebantu untuk pembersihan, tidak perlu takut lagi untuk kotor ya. Kita turun ke bawah lagi. Di sini untuk sistem keamanannya sendiri, sistem parkir dia sudah ada 2 sensor parkir yang ditambah dengan kamera parkir. Jadi teman-teman selain ada peringatan dari sensor, ada juga kamera parkir. Jadi bisa lihat di monitor yang di dalam, nanti dijelaskan monitornya. Selain itu seperti biasa, Daihatsu itu include dengan muffler ini, hiasan muffler ya. Style kalau dilihat dari belakang itu mufflernya tidak flat bulat begitu, dia ada gayanya lah sedikit. Nah, secara keseluruhan ini belakangnya saya suka kotak-kotak khas sekali dengan mobil SUV. Selain itu untuk lampu remnya juga ini ada nih, lampu remnya yang di atas ini dia LED gitu. Menuju ke tempat penyimpanan, ini teman-teman sudah dapat tombol otomatis untuk buka bagasi. Jadi tidak perlu lagi susah-susah atau capek-capek buka bagasi yang seluas ini. Di sini teman-teman sudah dapat juga ya, sudah include dengan jaring-jaring ini. Ini untuk penambahan penyimpanan lah, kompartemen. Ini bisa dibuka. Nah, supaya akses ke bagasinya lebih luas. Bukan hanya di sini saja, ternyata kursinya dia sudah bisa direbahin. Nah, jadi untuk kapasitas bagasinya sendiri ini bisa muat. Ini kalau teman-teman mau istirahat atau apa di perjalanan juga masih bisa di sini. Ditambah lagi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang lebih banyak, itu ini ya, ini dia bisa dibuka. Ini nah pas-pas di situ ada ban serep yang teman-teman bisa lihat sendiri, itu ban serepnya sudah sama dengan yang dipakai di kendaraan ini. Nah,
Jadi dia lebih luas. Ini memang tadi rata lantai, tapi kalau memang teman-teman masih mau tambah kapasitas, dia mau tidak mau ya harus diturunkan. Jadi mungkin ada sedikit effort untuk angkat barang, tapi worth it lah dengan kapasitas barang yang bisa dimuat oleh mobil ini. Oke, kita menuju ke depan. Oke, kita menuju ke bagian mesin. Nah, ini untuk bagian mesinnya teman-teman bisa lihat, ini banyak sekali komponen-komponen di sini. Kamera bisa mendekat. Kalau teman-teman ingat, ini mobilnya tipe yang turbo ya, turbocharger. Jadi untuk turbonya sendiri ini, yang bagian dilindungi ini yang dilarang sentuh karena memang ini pasti panas nanti kalau mesinnya menyala. Jadi tidak boleh disentuh. Dan untuk ini ukuran mesinnya sendiri dia seperti yang di awal, dia itu tipe 1.0 yang artinya dia 1000 cc dan dia sudah turbo. Yang mana artinya kalau misalnya mesinnya itu kecil dan turbo, yaitu untuk ketenaganya, kekuatannya dia itu setara dengan, ya kurang lebih lah setara dengan mesin 1500 cc. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya dia itu lebih sedikit dibandingkan dengan mobil bermesin besar. Ya bisa dibilang mirip dengan LCGC lah untuk konsumsi bahan bakarnya. Ini bisa dilihat ada peredam suara ya untuk suara mesin. Nah, di sini juga ada nih di bagian dekat kabin. Jadi untuk suara masuk ke dalam kabin itu minim untuk suara mesin. Jadi lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Nah, sebelum kita masuk, kita mau bahas dulu kuncinya nih. Seperti yang saya bilang di awal-awal, kuncinya dia ini sudah keyless entry. Jadi tidak perlu lagi cari kuncinya, mata kuncinya, buka terus baru bisa masuk. Selain itu, perhatikan untuk spionnya, dia sudah auto retract seperti yang saya bilang di awal-awal tadi. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu apa yang ada di door trim ini, di pintunya. Yang pertama yang bisa dilihat itu tweeter, jelas speaker pasti ada. Selain itu di sini ada tempat untuk penyimpanan botol dengan tempat cemilan sini. Dan juga kita naik ke atas, di sini ada soft material di door handle-nya ini. Dan ini aksen merahnya masih ada nih. Aksen merahnya ada di sini. Dan untuk pengaturan auto retract spionnya itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini bisa auto, bisa dinonaktifkan atau tidak untuk autonya. Oke. Selain itu tidak ada lagi, ada masih ini ya. Untuk bahan di sini dia hard, yang soft itu hanya di sini, yang soft. Dan selain di sini, itu aksen merahnya ngikut di AC sini. Ini di blower AC ada aksen merah, begitu juga di sebelah kiri. Kursinya dia punya aksen merah, sama dengan di door handle dengan di AC-nya sana. Ada aksen merah di bagian kursi sini dan bagian kursi penumpang sebelah kiri supir. Untuk posisi duduknya ini, wah nyaman sih ini. Untuk posisi setirnya, untuk posisi duduknya dia sudah ada pengaturan untuk maju mundur. Nah ini cukup jauh ya mundurnya ini. Nah selain maju mundur dia juga sudah ada ketinggiannya, pengaturan ketinggian dia sistem kompa seperti ini ya. Sistem kompa. Selain itu cukup tinggi juga ternyata ini. Selain itu dia sudah ada recliningnya. Nah ini. Jadi untuk posisi berkendara, oh ya selain itu ada juga tiltnya. Jadi setirnya ini, oh ini seharusnya sudah bisa tilt ini kalau mobil begini. Nah oh iya, dia sudah tilt, tapi belum teleskopik. Nah teman-teman bisa lihat ini. Jadi kalau misalnya naik mobil ini disesuaikan saja sesuai dengan kemiringannya. Jadi untuk di sini ada cup holder juga ya ini di bagian AC sini. Jadi kalau untuk minuman dingin dia tidak bakal cepat panas. Jadi apa ya? Karena ada AC gitu yang bisa dinginin si jus teman-teman. Suaranya, suara pintu ditutup itu padat sekali sama dengan posisi berkendaranya. Ini jadi kayak apa ya? Tidak murahan lah untuk mobil yang harganya ini tidak sampai 300 juta. Oke, kita membahas di sini
bagian supir ini tidak ada soft material di dashboard sini. Untuk head unit dia sudah LED sudah digital 9 inci ukurannya. Jadi ini ada menunya. Di sini ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Ini dia bisa mirroring HP teman-teman. Nah, gunanya supaya teman-teman bisa lihat layar HP di monitor ini. Ada blower AC, ada hazard. Di sini tidak ada soft material sama sekali. Dan ini dia di sini ada kompartemen ya. Ini ada screw di sini. Memang khusus untuk tempat penyimpanan, makanya simpan situ. Selain itu di sini juga tempat penyimpanannya ada lampu kecilnya ya. Jadi untuk teman-teman simpan-simpan barang mungkin kayak HP gitu, tidak mau nyalain lampu besarnya, itu bisa untuk akses barang-barang di sini, tidak salah ambil gitu. Ini ada charging port 2,1 ampere dengan output 12 volt di sini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk simpan-simpan HP kalau di charge. Jadi udah berdekatan dia. Selain itu untuk transmisinya dia CVT ya, dia matic. Dan di sini ada hiasan diamond. Ini dia bukan cuma bukan cuma gambar, ini dia tekstur, ini tekstur diamond kalau saya bisa sebut tekstur diamond. Di sini juga ada kompartemen seperti teman-teman lihat. Di sini saya simpan kunci karena mudah diakses. Untuk rem tangan dia masih manual, ini pakai otot. Dan di sini ada soft material lagi nih. Di armrestnya, kita buka armrestnya, ternyata dia ini ya, dia sudah ada soft material di dalamnya. Jadi tidak perlu khawatir apa di dalam itu kebentur-bentur, apalagi kalau jatuhin barang situ. Dan dia sudah ini ya, tidak murahan lah, tidak langsung jatuh gitu. Engine start stopnya pas di samping AC ini. Nah, kita nyalain, boleh dilihat ini tampilannya seperti ini. Untuk tampilan mobil pertama start, dia sudah digital ya, ini untuk tampilannya, tampilan speedonya, dan dia sudah bisa diubah-ubah untuk modenya. Nih teman-teman bisa lihat di sini ada 4 tema display yang teman-teman bisa akses di sini. Ini bisa menghilangkan rasa kejenuhan teman-teman dengan display yang monoton satu itu. Selain itu ke pendinginan, ini pendinginan di sini ya, ini seperti yang saya bilang tadi, dia sudah digital dan ada fitur Max Cool. Jadi kalau teman-teman siang-siang dari luar mobil panas gitu, mau mobilnya cepat dingin ya, tinggal aktifasi saja fitur Max Cool ini. Nah, selain itu ini ya, di bagian penyimpanan tadi, penyimpanan tengah. Itu penyimpanan di tengah ini ada aksen merah. Ini teman-teman bisa lihat, ini bukan cuma di sebelah ini ya, sebelah penumpang, di sebelah sisi supir juga ada aksen merah seperti itu. Nah, kita lanjut ke kompartemen di sebelah penumpang. Ini ada satu, ini cup holder, di pintu juga ada, dan satu lagi nih di sini nih. Ini ditutup dulu biar rapi. Nah, satu lagi di sini. Nah, ini traynya bisa dipakai untuk barang yang tertulis nih, maksimal beratnya 2 kilo. Selain itu, tidak ada lagi tempat penyimpanan di depan. Dan untuk sistem keamanannya sendiri, dia sudah pakai 2 airbag, satu di penumpang, satu di supir satu di supir dan satu di penumpang sebelah kiri. Dan dia sudah ada aparnya juga. Nah, aparnya di sini. Jadi untuk kalau misalnya ada kejadian apa-apa mudah diakses karena dia tidak tersembunyi. Oke, selain itu untuk bagian kepalanya ini, bagian atas ini. Ini teman-teman bisa lihat yang pertama yang unik itu ini. Ini jarang ada di mobil-mobil sekelas ini. Yang saya tahu ya, itu jarang. Ini adalah indikator penggunaan seat belt di kursi bagian belakang. Jadi kalau misalnya ada yang tidak pakai seat belt, itu akan ketahuan di sini, tidak perlu tengok ke belakang. Selain itu, untuk lampunya
Ini teman-teman bisa lihat dia warna kuning dan dia dipencet gini aja untuk nyala dan matinya. Terus untuk kacanya dia sudah day and night. Nah, dengan sun visornya dia kiri kanannya semua sudah ada kaca. Jadi teman-teman cewek-cewek yang suka makeup di mobil tidak perlu khawatir, karena di mobil ini sudah ada kacanya. Jadi ya tidak perlu rempong lah kalau mau jalan-jalan. Oke, selain itu di sini juga ada lampu hiasan ya di bawah kaki sini. Di sebelah supir juga ada, jadi tidak terlalu gelap untuk bagian kaki teman-teman. Unik lah yang gini nih. Empuk. Nah, ini first impresi saya duduk di mobil ini, kursinya sangat empuk untuk di bangku belakang. Selain itu untuk legroomnya, ini posisi berkendara saya tadi di depan, teman-teman. Nih, ini masih banyak ini, 1 jengkal lebih untuk legroomnya. Untuk posisi berkendara saya dengan tinggi 173. Nah, sama dengan di depan, suara tutup pintunya itu kedap padat. Untuk material, mungkin kamera mendekat. Untuk material di bahan pintunya ini tidak ada yang soft, tidak seperti di depan ya. Di depan kan bagian sininya dia soft material. Dan untuk kompartemen dia ada di sini untuk tempat botol 1. Begitu juga di sebelah kiri. Dan di sini ada juga nih kompartemen nih untuk simpan apa di sini, mungkin barang teman-teman, snack-snack, cemilan perjalanan jauh itu bisa di sini. Untuk kenyamanan di sini dia juga menyediakan ini grab handlebar ini. Bagian penumpang belakang dua-dua ada, di depan juga 1 jelas ada. Selain itu kursinya dia ini ya, headrestnya ini dia sudah 3. Jadi biasa mobil-mobil yang begini itu, yang tipe-tipe mini itu dia tidak ada headrest di tengahnya dan cuma ada di kiri kanan. Sekarang ini dia ada, jadi untuk penumpang di tengah kepalanya tidak sakit lah kalau untuk perjalanan jauh karena sudah ada headrest di sini. Untuk sistem keamanan di belakang, dia seat beltnya sudah 3 titik dan dia ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini untuk sistem keamanannya, fitur keamanan. Selain itu ya cukup nyaman untuk duduk di belakang mini SUV ini. Teman-teman, jadi bagi teman-teman yang penasaran berapa sih harga mobil yang tidak sampai 300 juta ini, untuk tipe standarnya sendiri dia itu harganya di kisaran 230 juta. 230 juta ya tepatnya. Dan mobil ini ada di PT Karisma Sentosa, Kota Palu, Jalan Samratulangi. Dan selain itu untuk tipe tertingginya dia itu ada di harga 279 juta dengan potongan 27 juta. Seperti untuk mobil yang di samping saya ini tipe tertingginya ya. Ini Rocky 1.0 R turbocharger CVT ya, Matic. Jadi teman-teman yang merasa penasaran atau mungkin mau tanya-tanya promo di bulan-bulan selanjutnya, itu bisa kontak di nomor di bawah ini. Nanti ada nomor yang disimpan di bawah ini. Untuk cicilannya dia start from 15 juta. Itu dengan DP 15 juta, tenor 5 tahun teman-teman sudah bisa bawa pulang mobil yang secakep ini. Mobil SUV mini yang megah kalau bisa saya bilang. Oke, sekian untuk review mobil kali ini. Teman-teman Like in Auto bisa bertemu dengan saya di episode selanjutnya. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya.